Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat konten Islami dimanapun Anda berada, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan-urusan kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku seiman, pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah detik-detik wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku, kisah ini sangatlah sedih, bahkan sampai meneteskan air mata. Namun sebelum kita lanjut ke kisahnya, jangan lupa bantu channel ini dengan cara like dan subscribe supaya kita tambah semangat untuk membahas kisah-kisah berikutnya. Terima kasih. Hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, bersamaan dengan hari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, "Jibril, kau turun jemput kekasihku Muhammad. Cabut nyawanya dengan catatan, tanya dulu, jika dia sudah mau maka lakukanlah tugasmu. Tapi jika dia belum mau, tunda tugasmu sampai dia mau dipanggil. 3 malaikat menyertaimu, yaitu Mikail, Israil, dan Israfil." Lalu turunlah keempat malaikat itu. Di langit ke-7 mereka masih berempat, di langit ke-6 mereka masih berempat, sampai di langit yang pertama malaikat Jibril berkata, "Wahai malaikat pencabut nyawa, engkau sajalah yang turun ke dunia. Saya tidak tega menemani dan melihat engkau mencabut ruhnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Lalu malaikat pencabut nyawa berkata, "Jibril, kenapa engkau tidak mau turun menyertai kami? Bukankah selama ini engkau yang menyertai Rasulullah? Bukankah selama ini engkau yang menemui Rasulullah? Kami tidak pernah menemui Rasulullah. Turunlah bersama kami." Jibril berkata, "Maafkan saya betul-betul tidak mampu melihat engkau mencabut ruhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Turunlah ketiga malaikat ini, lalu malaikat mengetuk pintu rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah." Nabi di dalam rumahnya menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Fatimah membuka pintu, ternyata tidak ada orang di depan pintu. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sudah ada di samping saya." Malaikat pencabut nyawa berkata, "Ya Muhammad, hari ini aku diperintah oleh Allah untuk mencabut ruhmu. Menurutmu bagaimana?" Rasulullah menjawab, "Wahai malaikat, 24 nabi dan rasul pendahuluku, setelah mereka melaksanakan tugasnya, mereka pun menghadap kepada Allah. Hari ini saya siap untuk menghadap, tapi saya lihat ini ada keanehan." "Apa ya Rasulullah?" "Mana malaikat Jibril? Kenapa tidak ada di antara kalian? Mana sahabat saya? Mana Jibril?" Malaikat pencabut nyawa berkata, "Jibril menunggu di atas langit, dia tidak datang untuk menyertai kami." Lalu Nabi perintahkan, "Kau panggil dulu, ada perkara yang penting yang ingin saya tanyakan kepada Jibril. Setelah itu saya siap menghadap kepada Allah." Naiklah malaikat pencabut nyawa ke langit dan berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, engkau dicari sahabatmu, turunlah engkau menyertai kami." Turunlah malaikat Jibril lalu bertemu dengan Nabi. Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, kalau hari ini aku harus menghadap kepada Allah, tolong berikan aku berita gembira. Tolong perdengarkan aku kalimat yang nikmat di telingaku." Lalu Jibril berkata, "Ya Muhammad, aku dapat berita gembira dari Allah. Seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan berkumpul untuk menyambut rohmu ya Muhammad. Apalagi ya Jibril,
ya Muhammad, seluruh Nabi 24 haram masuk surga sebelum engkau lebih dulu. Meskipun engkau Nabi paling terakhir, tapi Allah memberikan garansi dan jaminan haram seluruh Nabi dan Rasul masuk ke dalam surga sebelum engkau lebih dulu, ya Muhammad. Nabi mengucapkan Alhamdulillah. Apalagi ya Jibril? Ya Muhammad, jika engkau punya dosa dan kesalahan, Allah telah mengampuni dosa dan kesalahanmu. Kemudian Nabi bersabda, Alhamdulillah. Tapi ya Jibril, itu kan aku, itu diriku. Ya Jibril, aku tidak cemas soal diriku. Aku tidak ragu soal diriku. Yang aku cemaskan umatku, ya Jibril. Bagaimana umatku sepeninggal aku kelak? Subhanallah, sahabatku seiman, ternyata Nabi tidak mencemaskan anak-anak beliau. Nabi tidak mencemaskan istri beliau. Nabi tidak mencemaskan keluarga beliau. Yang beliau cemaskan kita semua sebagai umatnya. Lalu Jibril berkata, baiklah kalau begitu, ya Muhammad, nantikan saya. Jibril lalu menghadap kepada Allah. Selang beberapa saat muncul kembali dan berkata, ya Muhammad, aku telah mendapat berita gembira dari Allah. Meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah mereka, meskipun engkau sudah tidak berada di tengah umatmu, selama umatmu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka akan selamat di dunia sampai ke akhirat. Mendengar ini, Rasulullah SAW lalu tersenyum dan berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Malaikat pencabut nyawa, silahkan laksanakan tugasmu. Lalu Jibril mundur, majulah malaikat pencabut nyawa untuk melaksanakan tugas dan berkata, ya Muhammad, maafkan saya, maafkan saya. Saya tidak mampu melakukan ini, tapi ini perintah dari Allah. Lalu Nabi bersabda, laksanakan tugasmu, aku pun sudah siap melakukannya. Kemudian keluarlah roh Rasulullah perlahan-perlahan meninggalkan telapak kaki Rasulullah. Telapak kaki Rasulullah menggigil naik ke atas betis Rasulullah, naik ke paha Rasulullah sampai ke perut. Bercucuran keringat Rasulullah, keluar keringat di wajahnya Rasulullah. Malaikat Jibril lalu berpaling. Nabi lalu bersabda, wahai malaikat Jibril, kenapa engkau palingkan mukamu? Apakah engkau jijik melihatku? Apakah engkau jijik melihat wajahku? Jibril berkata, ya Muhammad, ketahuilah demi Allah yang menguasai segala-galanya, tidak aku jijik melihat mukamu, ya Muhammad. Aku tidak tega melihat engkau menghadapi sakaratul maut. Aku tidak mampu melihat engkau menghadapi sakaratul maut. Nabi lalu bersabda, ya Jibril, ketahuilah, andai saja Allah tidak cinta kepadaku, andai saja Allah tidak sayang kepadaku, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Tapi aku mohon kepada Allah, ya Allah, jangan engkau timpakan sakitnya sakaratul maut ini kepada umatku. Bebankan seluruh sakitnya sakaratul maut ini hanya kepadaku, jangan engkau berikan kepada umatku. Sahabatku seiman, begitulah cintanya Rasulullah kepada kita. Perlahan-lahan sampai ke tenggorokan roh Rasulullah, habis menggigil seluruh badan Rasulullah ditinggal rohnya. Lalu di penghujung bibir beliau mengucapkan, pelihara salat kalian, pelihara salat kalian, pelihara salat kalian. Yang kedua Rasulullah berpesan, pelihara wanita di antara kalian, pelihara anak-anak gadis kalian, pelihara istri-istri kalian. Dan yang terakhir beliau ucapkan, tidak satupun keluarga yang diucapkan beliau tidak mengucapkan Khadijah, beliau tidak mengucapkan Aisyah, beliau tidak mengucapkan Hasan dan Husain. Siapa yang diucapkan Rasulullah? Ummati, 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 ummatku, umatku, umatku. Berangkatlah Rasulullah untuk selama-lamanya. Hebohlah Mekah, berduka seluruh kota Mekah.
Abu Bakar menggigil, sahabat yang lain meneteskan air mata. Ada satu sahabat yang tidak mau menerima kenyataan, yaitu Umar bin Khattab. Lalu ketika orang-orang berkata, Rasulullah telah meninggalkan kita, Rasulullah telah menghadap kepada Allah, heboh satu kota Mekah. Umar bin Khattab marah, dia cambuk, dia tarik pedangnya dan berkata, siapa yang mengatakan Muhammad wafat, maka aku akan tebas batang lehernya. Umar tidak bisa, Umar tidak mampu menerima kenyataan bahwa Rasulullah berpisah dengannya. Dan Umar mengamuk, siapa yang mengatakan Muhammad mati, dia akan tebas batang leher mereka. Lalu tampillah Abu Bakar As-Siddiq berdiri di depan rumah Rasulullah dan berkata, siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah menghadap kepada Tuhannya. Tapi siapa yang menghadap menyembah Allah, Allah tidak akan pernah mati, Allah akan selalu abadi selama-lamanya. Mendengar ini, lemas seluruh badan Umar, jatuh sempoyongan, tidak mampu berdiri. Begitu menyadari Rasulullah telah meninggalkannya. Begitulah para sahabat yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat konten Islami dimanapun Anda berada, itulah dia kisah detik-detik wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cintanya Rasulullah kepada kita umatnya? Apakah sebanding dengan kita mencintai Rasulullah? Coba sama-sama kita renungkan dan tanyakan dalam hati kita masing-masing. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa untuk diambil hikmahnya, supaya kita semua bisa memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi. Mari kita sama-sama perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.